Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Mudah-mudahan pada kesempatan pertemuan KBM kita pada hari ini selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dan diberikan kemudahan sehingga kita semua bisa melaksanakan pembelajaran dengan sebaik-baiknya. Ya, anak-anak, sebelum kita memulai pembelajaran kita pada hari ini, jangan lupa kita berdoa. Pada hari ini silakan pada Ketua Kelas Muhammad Sidki Abrar untuk memimpin doa. Silakan. Sebelum kita memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Ya, alhamdulillah, terima kasih Sidki telah memimpin doa. Untuk lebih semangatnya, sebelum kita belajar pada hari ini, mari sama-sama kita menyimak lagu kebangsaan, yaitu Bangun Pemuda-Pemudi. Ya, sambil kita menyanyikan lagu Bangun Pemuda. Muda Indonesia, dan bagimu pentingkan untuk negara. Ya, demikian ya. Tadi kita sama-sama menyanyikan lagu Bangun Pemuda-Pemudi. Ini merupakan hal yang harus kita contoh ya, bahwa pemudi-pemuda yang ada di Indonesia khususnya harus bisa bangkit dan semangat dalam terutama mencari ilmu. Ya, baik anak-anak, pada pertemuan ini jangan lupa tadi kalian sudah absen ya. Absen. Ini saya lihat sudah hampir masuk semua. Hanya saja satu anak ya atas nama Ajka ya masih belum bisa dihubungi. Di pertemuan ini kita akan membahas materi ya. Sebelumnya materi ini sudah saya share ya di Google Classroom. Jadi kalian tentunya sudah melihat materinya, sudah membaca juga. Saya lihat juga sudah ada yang mengerjakan LKPD-nya dari saya lihat ya. Tapi nanti setelah dibahas ini silakan dikerjakan LKPD-nya. Pertemuan minggu lalu kita membahas tentang jiwa dan semangat para pendiri negara ya, yang dioperasionalkan dalam jiwa dan semangat 45 ini dimaksudkan untuk menjaga tetap tegaknya negara kesatuan Republik Indonesia. Ya, jadi minggu lalu kita bahas tentang materi negara kesatuan Republik Indonesia. Ini diingatkan kembali yang terdapat di dalam pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 bahwa yang menyatakan bahwa negara Indonesia ialah negara kesatuan yang berbentuk republik. Di pertemuan ini masih dalam KD yang sama, yaitu tentang menginterpretasikan semangat dan komitmen kebangsaan kolektif untuk memperkuat negara kesatuan Republik Indonesia dalam konteks kehidupan siswa. Kemudian tujuan pembelajaran kita pada hari ini setelah kalian mengikuti proses pembelajaran daring dengan model pembelajaran discovery learning dan dengan metode diskusi, terdidik diharapkan dapat pertama ini mendeskripsikan materi, mewujudkan perilaku semangat dan komitmen kebangsaan dalam kehidupan. Kemudian mengidentifikasi perwujudan perilaku semangat dan komitmen kebangsaan dalam kehidupan, kemudian menelaah perilaku semangat dan komitmen kebangsaan dalam kehidupan. Kemudian yang keterampilannya itu menyajikan hasil telaah tentang perwujudan perilaku semangat komitmen kebangsaan dalam kehidupan. Ya, jadi nanti keterampilannya diskusinya, yaitu nanti akan ada penilaian tersendiri dalam diskusinya. Ya, siapa yang bisa menyampaikan, kemudian siapa yang bisa merespon, ya jawaban dari teman itu nanti akan ada penilaian tersendirinya. Nanti akan saya share beberapa penilaiannya. Ya. Baik, sebelum nanti kita diskusi akan saya antar dulu materinya yang mungkin sudah kalian pelajari juga ya di LKPD kalian dan sudah saya share juga materinya di Google Classroom ya. Tentang mewujudkan perilaku semangat dan komitmen kebangsaan dalam kehidupan. Permasalahan bangsa yang ke depan ini makin kompleks ya, baik dari segi ideologi, sosial, ekonomi maupun pertahanan keamanan. Bangsa ini masih banyak PR ya untuk menjadi bangsa yang besar dan bermartabat ya. Nah, kesimpulan ialah Indonesia merupakan satu kesatuan politik, pertahanan keamanan ekonomi, dan sosial budaya, sikap dalam mewujudkan persatuan dan kesatuan di tanah air, membina persatuan dan kesatuan, rela berkorban, pengetahuan budaya dalam pertahanan TNI, serta sikap dan perilaku menjaga kesatuan negara Republik Indonesia. Ya. Nah, anak-anak kita lanjutkan ke diskusi. Ya, diskusi kita pada hari ini nanti akan saya berikan beberapa soal ya. Nah, untuk kelompok 1 ini ada Siki, Selsi, Ayu Fasmi, Jaki, dan Kaila. Kelompok 2 ada Ajka, Happy, Niwayan, Immanuel, Kahfi, dan Syakila ya. Ini kelompok 2, nanti tiap kelompok perwakilan untuk menyampaikan jawaban berikut ya. Nah, jawaban dari soal berikut.
soal ini silakan kalian diskusikan untuk dijawab berdasarkan kelompok kalian masing-masing ya, dan untuk dijawab secara berkelompok. Saya kasih waktu 5 menit untuk kalian mendiskusikan jawaban ini. Nanti tiap kelompok ini ada satu dari perwakilan kelompok ya untuk bisa menyampaikan hasil jawaban dari soal yang telah saya berikan ya. Ada pertanyaan terkait dengan diskusi pada hari ini? Atau bisa langsung didiskusikan? Lanjut ya. Oke, baik. Silakan saya kasih waktu 5 menit untuk kalian menjawab soal ini ya. Silakan waktu 5 menit. Sambil kalian mencari jawabannya dari soal yang tadi ya. Ini ada beberapa penilaian yang akan saya nilai kalian dalam proses diskusi kita pada hari ini ya. Dari kemampuan kalian bertanya ya. Jadi nanti kalian boleh ya bertanya. Ya. Bertanya daripada jawaban dari kelompok 1 ya. Jawaban kelompok 1, kelompok 2 boleh bertanya kenapa alasannya kamu menjawab itu, gitu boleh ya. Jadi ada kemampuan kalian bertanya. Kemudian kemampuan kamu menjawab juga atau berargumentasi, ini juga ada penilaiannya ya. Nilai paling besar nilainya 4 ya. 4. Kemudian memberikan masukan atau saran ya. Akhirnya bisa menambahkan, saya mau menambahkan jawaban ini gitu. Ya boleh ya. Kemudian mengapresiasi, artinya apa? Ketika ada teman menjawab, kamu bilang, wah jawaban sangat bagus, tapi saya boleh menjawab dengan pertanyaan jawaban ini, silakan ya. Itu ada kesantunan dalam diskusi kita pada hari ini, saling mengapresiasi jawaban teman. Itu ada penilaian juga ya. Oke, baik. Waktu 5 menit sudah selesai. Kelompok 1, ini silakan bisa langsung menjawab. Soal nomor 1, bagaimana bentuk perilaku cinta tanah air? Jawabannya, 1. Bangga sebagai bangsa Indonesia. 2. Menjaga nama baik tanah air Indonesia. 3. Menggunakan hak pilih dalam pemilu. 4. Menjunjung tinggi hukum dan pemerintahan. Dulu ya kita bahas ya. Nomor 1 dulu ya. Jawaban Chelsea ya. Silakan, ada yang mau menanggapi? Saya cuma hanya menambahkan rajin belajar guna menguasai ilmu pengetahuan dari berbagai disiplin untuk diabdikan kepada negara. Terima kasih Niwaya dari kelompok 2 telah merespon ya, menambahkan jawaban dari kelompok 1. Terima kasih Chelsea yang mewakili kelompok 1 ya. Beri tepuk tangan untuk kelompok 1. Manuel, silakan. Untuk nomor 1, perilaku cinta tanah air. Ini jawaban dari kelompok 2, yaitu bangga sebagai bangsa Indonesia, menjaga nama baik bangsa Indonesia, menjunjung tinggi hukum dan pemerintahan, menggunakan hak pilih dalam pemilu, dan juga menjaga fasilitas umum. Oke, baik. Silakan. Nomor 1 ya. Ya. Bisa menggunakan atau membeli produk-produk dalam negeri dan melestarikan alam dan lingkungan. Oke, ya. Kelompok 2 boleh? Kelompok 1 ya, kelompok 1. Aifa, gimana jawaban kamu Aifa? Aifa Smith. Bagaimana bentuk perilaku cinta tanah air? Bisa dengan hidup rukun dan gotong royong, serta menghargai perbedaan yang ada di Indonesia. Oke, ya, itu jawaban dari kelompok 1 ya. Nah, baik, selanjutnya kelompok 2, lanjutkan soal nomor 2, silakan Manuel. Untuk soal nomor 2 saya yang melanjutkan, Pak. Oke, baik. Silakan Happy. Untuk soal nomor 2, bagaimana membina persatuan dan kesatuan di sekolah? Ya. Yang pertama jawabannya adalah tidak diskriminatif dengan pilih-pilih teman, berteman dengan siapapun di sekolah dengan tidak mempermasalahkan latar belakangnya. Kedua adalah menghargai dan menghormati pendirian teman lainnya di sekolah, baik agama, pendapat, ide, dan sebagainya. 3. Mendahulukan kepentingan bersama dari kepentingan diri pribadi. Contohnya, dengan disiplin memenuhi kewajiban piket. Oke, baik. Itu nomor 2 ya. Nah, mungkin kelompok temannya di kelompok 2 mau menambahkan. Syakila mungkin menambahkan. Syakila, silakan. Sudah dari kelompok 2 ya. Ya Pak, saya ingin menambahkan sih Pak. Saling tolong-menolong atau membantu teman yang sedang mengalami kesulitan. Oke, saling tolong-menolong teman yang sedang mengalami kesulitan. Kalau di sekolah kira-kira seperti apa Syakila untuk tolong-menolongnya? Misalnya ada teman yang sedang kesusahan untuk mengerjakan tugas atau dia bingung gitu, jadi kita bisa tolong lewati ilmu yang kita punya, untuk kita bisa tolong memberikan caranya tapi bukan jawabannya. Ya, nanti sama-sama bisa saling tolong-menolong dalam hal kesulitan teman dalam pembelajaran gitu ya. Bagus sekali Syakila ya. Nah, dari kelompok 1 silakan. Mungkin saya hanya menambahkan ini ya, menumbuhkan kepedulian terhadap siswa yang lain. Bolehlah menambahkan? Saya ingin menambahkan rela berkorban itu contohnya ikut kerja bakti membersihkan lingkungan sekolah,
Kalau di sekolah kerja baktinya seperti apa? Seperti waktu itu membantu membawa batako dari depan ke belakang sekolah. Masih ingat ya? Ngalamin nggak semuanya ya? Iya, kita bareng-bareng ya, batako kita pindahkan satu-satu, luar biasa ya. Nah itu bentuk kerjasama ya Kayla ya. Coba kalau hanya dikerjakan oleh satu orang ya, sebagaimana capeknya luar biasa itu ya. Maka kalau kita bekerja sama, ini tentunya akan menjadi mudah ya. Berat sama dipikul, ringan sama dijinjing gitu ya Kayla. Mungkin ada tambahan lagi? Dan satu lagi menyumbang dana untuk korban bencana. Misalnya selain bencana juga kita bisa menyumbangkan, misalnya ada teman yang kesulitan dalam kayak waktu itu misalnya ada yang sedang berduka cita, kita menyumbangkan sebagian uang jajan kita untuk membantu teman kita. Ya, itu ya. Memang ketika ada teman musibah, seharusnya rasa empati kita ya, rasa empati itu bisa merasakan apa yang orang lain rasakan gitu. Ya ketika ada teman kena musibah nih, kita pikir seandainya kita jadi dia, seperti apa rasa sedih kita begitu. Jadi kita mau membantu, mau memberikan, kalau kita nggak punya uang mungkin kita bisa menyampaikan support ya, menyampaikan sabar dan sebagainya. Pokoknya ada yang kita berikan masukan ke dia untuk lebih kuat dalam menghadapi cobaan yang ada begitu. Ya. Baik, Kayla, terima kasih ya. Nah selanjutnya, silakan. 4. Bagaimana sikap dan perilaku menjaga keutuhan NKRI? Ya. Sikap untuk menjaga NKRI yaitu menjalin kerjasama antar daerah, menjalin persahabatan antar suku bangsa, misalnya dengan memberi bantuan tanpa membedakan suku bangsa atau asal daerah, mempelajari berbagai kesenian dari daerah lain, memperluas pergaulan demi persatuan dan kesatuan bangsa, mengerti dan merasakan kesedihan dan penderitaan orang lain, serta tidak mudah marah atau menyimpan dendam. Oke, tidak mudah marah atau menyimpan dendam. Oke. Baik, kelompok lain atau yang lainnya boleh menambahkan jawaban dari kelompok 2 tadi ya, kelompok 4. Silakan. Dikit sih Pak. Ya, silakan. Toleransi antar masyarakat, antar umat beragama. Toleransi seperti apa? Toleransi secara umum itu seperti menghargai pendapat orang lain, menghargai perbedaan antara suku, ras, budaya, dan agama. Okay. Maka dari itu, dengan menghargai semua perbedaan-perbedaan, maka keutuhan NKRI dapat terjaga. Oke, baik ya. Jadi dengan menghargai perbedaan-perbedaan yang ada, jadi keutuhan NKRI tetap terjaga ya. Jadi kita pada hari ini banyak belajar ya tentang bagaimana kita harus berbuat ya, bagaimana kita harus melaksanakan, wujudkan perilaku, semangat dan komitmen kebangsaan dalam kehidupan ini ya, sehingga sikap kita dalam melaksanakan suatu persatuan ini dapat memperkuat negara kesatuan Republik Indonesia ya, dengan cara kita mencintai tanah air kita, membina persatuan kesatuan, kemudian rela berkorban ya, apa yang kita berikan untuk membantu sesama manusia ya, terutama di wilayah lingkup negara kesatuan Republik Indonesia gitu ya. Baik, diskusi kita pada hari ini telah selesai anak-anak. Beri tepuk tangan tuh dulu untuk kelompok 2 ya. Oke. Baik, tiba pada sesi yang terakhir yaitu adalah refleksi ya. Nanti saya minta 1 atau 2 orang di antara kalian yang menyampaikan apa yang kalian dapat dari pembelajaran kita pada hari ini ya. Oke, baik. Kayla, silakan. Kira-kira apa yang kamu dapat dari pembelajaran kita pada hari ini? Silakan. Pada hari ini kita mempelajari tentang mewujudkan perilaku semangat dan komitmen kebangsaan kehidupan untuk turut menjaga keutuhan negara kesatuan Republik Indonesia dengan sikap-sikap mencintai tanah air. Cinta tanah air itu berbakti kepada negara dan bersedia berkorban membela negara. Yang kedua, ada membina persatuan dan kesatuan. Sesuai dengan semboyan Bhinneka Tunggal Ika, mencerminkan persatuan dan kesatuan bangsa negara Indonesia, yang artinya meskipun berbeda-beda tetapi tetap satu. Yang ketiga, ada rela berkorban. Rela berkorban yaitu kesediaan dan keikhlasan memberikan sesuatu yang dimiliki untuk orang lain maupun bangsa dan negara, walaupun akan menimbulkan penderitaan bagi diri sendiri. Yang keempat, ada pengetahuan budaya dalam mempertahankan NKRI. Yang kelima, ada sikap dan perilaku menjaga kesatuan NKRI. Dan kita juga mempelajari tentang contoh atau perilaku dari masing-masing sikap tersebut untuk mewujudkan perilaku semangat dan komitmen kebangsaan dalam kehidupan. Oke, bagus sekali kesimpulannya ya. Baiklah, jadi intinya bagaimana kita harus menjaga keutuhan negara kesatuan Republik Indonesia. Untuk berikutnya, selanjutnya adalah kita berdoa ya. Untuk menutup, silakan Jaki untuk memimpin doa. Silakan. Sebelum mengakhiri pembelajaran hari ini, alangkah baiknya ditutup dengan pembacaan doa. Pembacaan doa menurut agama masing-masing dimulai. Jangan lupa nanti dilihat di Google Classroom-nya ya. Jangan lupa tugasnya dikerjakan. Yang kemarin belum mengerjakan itu jangan lupa dikerjakan dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Iya. Oke.